Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Baik lagi di channel Hawaryun di segmen Counting Page, segmen di mana aku ngomongin hal-hal yang aku lalui di hari-hari ini, cuman baru sekarang bisa upload karena sebelumnya Masya Allah ya disibukkan oleh rutinitas. Karena kadang-kadang gitu, aku ngerasa bahwa YouTube ini Allah Subhanahu wa taala amanahin ke aku kan, udah sampai 300.000 subscribers yang kalau misalnya aku nggak isi, kalau misalnya aku nggak buat video tandanya aku lalai sama apa yang Allah udah amanahin ke aku gitu. Nah, segmen Konting Page ini adalah tempat di mana aku berbagi, hikmah, berbagi pelajaran yang aku dapetin, eee, s di hari-hari aku. Jadi, hidup ini kan lembaran demi lembaran yang akan kita tutup, dengan kematian ya. Nah, semoga lembaran-lembaran yang, kita lewatin itu adalah lembaran-lembaran yang baik. Oke, aku pengen cerita dari mana ya. Jadi beberapa minggu lalu itu aku ke Kazakhstan dan ini adalah satu negara yang aku tuh nggak pernah terpikirkan ya, aku bakal ke sana gitu. Aku ada list-list sih, negara-negara yang pengen aku kunjungin gitu. Nah, salah satunya adalah negara-negara yang pernah ngejajah Indonesia. Apa aja negara yang pernah ngejajah Indonesia? Ada Spanyol, Portugal, terus Belanda, Inggris, habis itu Jepang. Ya, Jepang belum ini, baru ke Turki doang ya, ke Turki, Mekah, ke Turki, ke Arab Saudi, ke Malaysia, udah ke Turki 3 kali. Nah, ini udah di list-list-nya nih. Karena apa? Karena dengan mempelajari 5 negara ini aku rasa kita jadi lebih kenal Indonesia tuh kayak gimana gitu. Karena ya, berapa kalau kata Soekarno, kita dijajah itu selama berapa, 900 berapa tahun sih? Gitulah pokoknya. Jadi dengan mempelajari mereka, maka kita dengan sendirinya akan mengetahui sejarah akar dan sejarah Indonesia itu berdiri gitu. Indonesia, di masa lampau tuh kayak apa, dan katanya banyak banget artefak-artefak atau enggak peninggalan-peninggalan yang masih ada di Belanda sampai sekarang. Itu yang pertama dan tiba-tiba Allah bawa aku ke Kazakhstan gitu, itu kayak random banget, itu padahal nggak pernah ada di kepalaku kayak aku pengen ke Kazakhstan, nggak pernah ada. Walaupun pas aku di Kazakhstan itu banyak ini ya, banyak, story-story, banyak reels yang muncul kayak, "Ini bukan Eropa, ini juga bukan Swiss, ini bukan New Zealand, ini masih Asia, di mana? Kazakhstan, di Kazakhstan ini." Dan ternyata Allah bawa aku ke sana, Masya Allah. Ya gitu ya, Allah punya rencana dan aku termasuk tipe orang yang ketika Allah kasih satu kejadian dalam hidupku, aku tuh selalu bertanya, "Allah pengen apa ya dari aku dengan kejadian ini?" Gitu ya. Allah, ngasih tanda apa ya ke aku dengan adanya peristiwa ini. Nah, itu juga yang aku selalu tanyain ketika Allah kasih aku kejutan, "Nah, kenapa ya aku ke Kazakhstan?" Gitu. Jadi back story-nya ya, latar belakangnya kenapa aku bisa sampai ke Kazakhstan. Jadi di tahun 2018 kalau nggak salah, itu ada, seorang apa, seorang IT ya, eee, dia mempromosikan satu aplikasi namanya Sajda. Nah, aplikasi ini nggak berbayar, nggak berbayar, 2 nggak ada iklannya, clear banget, dan dia udah buat kalau nggak salah dari tahun 2012. Nah, tapi setelah 6 tahun berjalan sampai 2018 itu penggunanya, user-nya tuh masih belum banyak gitu. Ya singkat cerita pengen tutup lah. Nah, tapi dia coba untuk kayak kembangin deh, coba deh, nge-reach orang lain lah, nge-reach, market lain. Nah, dia akhirnya, ngirim 100 pesan ke 100 pesan ke influencer Indonesia. Ada nggak yang ngebales? Ternyata nggak ada yang ngebales. Cuman 1 orang namanya Bang Bena Kribo ngebales. Eee, "Ayo aku bisa bantu kok," gitu. "Iya tapi, kami nggak ada uang nih untuk ini, nggak usah khawatir, eee, insyaallah kita bisa bisa bantu." Nah, Bang Bena itu ngajak aku untuk bisa promoin Sajedah. Nah, di waktu yang bersamaan itu ada satu aplikasi namanya Muslim Itulah gitu. Aplikasi itu, terindikasi ngejual datanya ke mana gitu dan ternyata yang punya tuh bukan muslim gitu kan. Ya udahlah akhirnya, di saat momen kayak gitu aku sama Bang Wena promoin Sajedah. Aku bilang ke netizen, aku ada dan pas kita coba-coba memang aplikasinya bagus, simpel banget, simpel dan, ada aplikasi Qurannya, terus kiblatnya, waktu sholatnya, terus pilihan suaranya, terus apa lagi, ada banyak dan sekarang udah di-develop dan udah seamless banget, bagus.
Nah kita, secara fitur bagus, secara look bagus, cuman memang mungkin belum dapat market yang tepat aja ya. Nah makanya kita promoin. Nah setelah kita promoin, tiba-tiba itu ada berapa ya, ada 5.000 orang yang ini ya, kalau nggak salah yang nge-follow Instagram-nya dan tiba-tiba udah banyak user user yang make dan testimoni dan itu kebanyakan dari orang Indonesia. Terus 2018 dia dapat banyak user baru akhirnya, berkembang 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 berkembang. Nah kemudian setelah 7 tahun berlalu sekarang tahun 2025 kan, itu akhirnya Sajda ini menjadi aplikasi nomor satu, aplikasi muslim nomor satu di Kazakhstan. Wow, masya Allah, alhamdulillah. Nah, dalam rangka, 7 tahun dalam rangka, mensyukuri itu mereka akhirnya, mau ngundang kita, untuk pergi ke Kazakhstan pergi ke Kazakhstan. Dia undang, tiba-tiba kayak aku Kazakhstan diundang sama mereka gitu dan pas sampai di sana mereka tuh cerita, "Kita tuh kayak nggak mungkin ada di titik ini tanpa adanya support kalian, makasih banyak, bla 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 bla," gitu. Nah sekalian kita buat program dia. Jadi, Sajada ini punya program, memberikan edukasi tentang sholat. Sholat itu mudah dari berbagai mazhab. Nah kalau di Kazakhstan itu, mazhab yang paling banyak itu mazhab Hanafi. Nah kalau teman-teman lihat di YouTube nanti Sajadah itu ada versi Hanafinya, ada Hambalinya. Nah terus aku datang ke sana sekaligus, mewakili mewakili apa ya, jadi talent untuk mazhab Syafi'i karena Indonesia kan kebanyakan kan Syafi'i kan ya. Nah, eee, tentunya dia udah punya tim di Indonesia udah punya dan tim di Kazakhstan udah punya. Mereka udah, konsultasi sama ustadz, sama syekh yang bermazhab Syafi'i. Kan ada banyak tuh ya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada banyak lah dia cara cara sholat gitu ya. Nah mereka tuh punya tagline-nya tuh sholat dengan mudah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti kalau misalnya videonya itu udah muncul, teman-teman bisa ikutin dan bisa, share itu untuk ngajarin teman-teman yang pengen memperbaiki sholatnya. Dan gara-gara ini juga aku akhirnya, belajar karena dapat skripnya ya, dapat dapat, iya dapat skripnya, terus aku baca. Wah ternyata ada banyak banget yang aku pelajarin gitu teman-teman. Nah jadi, tapi di video itu, kita praktekinya sholat yang paling paling mudah, bacaan yang paling pendek dan yang paling common dan insyaallah insyaallah sudah terverifikasi gitu. Nah 2 hari kita ke sana syuting, jadi, aku ngajak istriku, terus Bang Bena ngajak istrinya, jadi aku jadi talent jadi talent laki-laki, Diana jadi talent perempuan, dan ada yang baca Qori'ah dari Indonesia juga, Qori dan Qori'ah dari Indonesia juga. Jadi ya, itu bukan suara aku ya, suara aku pecah dan fales gitu ya, "Aku adalah Giant." Ya jadi ada yang bacain, insyaallah enak didengar dan bisa dipelajarin itu. Nah di hari pertama kita datang, kita amazed banget, kita dapat perlakuan yang sangat 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 baik dari teman-teman di Kazakhstan. Pas turun dari pesawat, kita di hospitality-nya itu bagus banget. Pas kita turun di pesawat, kita kira cuma disambut biasa, nggak taunya kita dikasih bunga, terus bunganya kan dikasih aku kasih istriku gitu. Aku kayaknya seumur hidup ya, oh iya aku pernah dikasih dikasih bunga tuh 2 kali. Satu bunga mawar, nggak tahu ya ada di Jogja, tapi aku nggak tahu siapa yang ngasih, cuman ada yang ngirim aja bunga, itu sebelum aku nikah. Terus yang kedua tuh yang ini, itu aku ngerasa kayak, ya Allah mungkin ini kelihatan bagi aku ya, orang yang nggak seromantis aku yang ngerasa kayak, ya daripada beliin bunga mendingan beliin buah gitu. Nah aku dapat bunga itu aja aku seneng gitu ya, aku happy. Terus eee, dibawa ke tempat makan, kita ngobrol-ngobrol banyak. Habis itu di hari pertama kita syuting Dena, di hari kedua, syuting aku, terus, sisa harinya kita, eee, explore Kazakhstan, ngelihat budayanya, ngelihat alamnya, terus, ngelihat apalagi, kulinernya, dan bener-bener aku di sana ngerasa kayak, apa ya, itu bener-bener ta'aruf yang bener-bener ta'aruf tuh menurut aku kayak gitu. Jadi kita tuh di 4 hari itu, kita tuh cuman jalan-jalan sambil ngobrol, udah. Jalan-jalan, ngobrol, makan, ngobrol, udah 4 hari itu aja. Jalan-jalan, ngobrol, makan, ngobrol.
Ngobrolin apa? Ngobrolin hal-hal apapun yang ada di Kazakhstan dan ada di Indonesia. Jadi kayak, gimana kondisi Indonesia, muslimnya seperti apa, gimana kondisi Kazakhstan, muslimnya seperti apa. Dia cerita muslim di sini ada sekitar 60-70%, tapi yang, apa, yang sholat paling ya sekitar 15-20%-an doang gitu. Nah mereka cerita tentang, Kazakhstan itu seperti apa dulu di bawah Uni Soviet, kita juga cerita bahwa dulu di Indonesia itu kerajaan Hindu-Buddha namanya Nusantara, terus kenapa Islam masuk itu dari, abad ke berapa tuh, pada saat ada seorang raja namanya Sri Indravarman sama kerajaan Jepang, kemudian ada Wali Songo kiriman dari Turki Utsmani, kita cerita gitu, dia cerita tentang sejarahnya, kita cerita tentang sejarahnya. Terus di besoknya lagi, kita cerita lagi, dia cerita tentang hobinya, kita cerita tentang hobi kita. Indonesia cuacanya kayak apa, bener-bener semuanya tuh kayak bener-bener, apa ya, saling mengenal gitu. Dan aku ngerasa kayak, ya Allah aku nggak pernah punya temen di luar negeri, ya, yang asli luar negeri dan bisa sedekat ini, sengobrol ini, seta'aruf ini gitu. Aku ngerasa kayak, wah dia adalah saudara aku gitu. Terus, cerita juga kenapa Sajadah ini bisa muncul, ada satu, jadi, founder-nya namanya Almaz, terus yang bantuin namanya Jambulat. Terus cerita, masing-masing dari mereka tuh kenapa bisa gabung di Sajadah gitu. Dan ternyata kita dipertemukan tuh bukan karena dipertemukan gitu aja teman-teman. Tapi kita dipertemukan tuh karena kita punya value yang sama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tuh aku ngerasa gini ya, bayangin ya dari sekedar aku tuh promoin aplikasi Sajadah, itu ternyata efeknya bisa bergulir sampai menjadi aplikasi Islam nomor 1 gitu. Kita jangan ngeremehin hal kecil guys. Tolongin orang guys. Itu keren ya. Walaupun itu kelihatan sepele tapi kita nggak tahu masa depan mungkin sangat berarti buat mereka gitu. Wow. Nah, mereka juga punya value yang sama. Mereka tuh pengen bekerja maksudnya pengen punya satu ekosistem, di mana mereka bekerja di sana, mereka dapat penghasilan di sana dan mereka memberikan impact di sana. Dan Sajadah ini sudah memberikan banyak banget impact ke banyak muslim gitu. Dan ingat, Sajadah ini bukan apa ya, bukan aplikasi yang berbayar kan ya. Jadi aku tanya, "Gimana cara kalian dapat income dari apa yang kalian kerjain ini?" Kan kita tahu ya server itu butuh uang, terus gaji karyawan butuh uang, buat konten butuh uang, ngurusin bugs itu juga butuh uang, segala macam. Ini gimana caranya? Oh, ternyata mereka ada fitur namanya fitur Sajadah Plus kalau nggak salah. Nah, itu jadi kita nggak maksa orang lain, kita nggak masang iklan di aplikasi kita, tapi kita, ngajak orang untuk support kita gitu. Jadi jadilah ansor kami gitu. Jadi buat teman-teman yang punya kelebihan rezeki, yuk kita support, saudara kita yang dari Kazakhstan ini. Aku ngerasa dia ngomong begitu aja kayak, ya Allah tulus banget nih orang gitu. Terus dia cerita kayak, bagi kami aneh aja ketika ada orang yang buka aplikasi Quran terus ada iklannya. Bagi kami ngerasa aneh aja ketika, dia pengen ngecek apa, berzikir terus ada iklannya. Dia pengen apa lagi, pengen lihat waktu sholat ada iklannya, itu kan aneh gitu. Jadi kami, fokus memberikan manfaat, fokus memberikan kebaikan gitu. Dan ketika mereka fokus memberikan kebaikan, ternyata ada aja muhsinin, ada aja donatur yang mau, ngedukung mereka gitu. Dan buat kita yang ada di Indonesia, yang kalau misalnya ada kelebihan rezeki, yuk kita support, saudara kita yang ada di Kazakhstan ini, di aplikasi Sajadah ini. Kita hidupkan, komunitas muslim gitu. Nah terus, eee, hal-hal yang itu satu value yang sama, kita punya value yang sama bahwa dakwah itu adalah sebuah kewajiban kan. Lucu aja kalau kita misalnya matok harga gitu. Nah, eee, ya kita tahu bahwa dakwah juga butuh butuh bensin gitu, tapi bensinnya tuh bukan dengan cara mengkomersialkan gitu. Kita bisa ngasih tahu ke mereka, ini kebutuhan kita, untuk bisa berdakwah, ini misalnya bensin, terus kemudian, tol segala macam bla 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 gitu. Tapi itu bukan dijadikan sebagai sesuatu yang kayak dipatok gitu, harus begini, enggak gitu. Guru-guru kami tuh selalu ngajarin bahwa kalau kita bisa ngeluarin sesuatu untuk dakwah, kita harus keluarin sesuatu itu untuk dakwah. Nah, dan kita juga harus tanda kutip bisa,
efisien ya ngegunain energi yang Allah kasih. Kan kita punya energi, kita punya uang itu juga bagian dari energi, maka ya kita tuh nggak bisa Kagebunshin no Jutsu. Kita nggak bisa nggak bisa apa namanya, ngehadirin semua orang sih, tapi energi kita tuh kita save ke hal-hal yang efektif, yang memang kita tuh ber-impact besar di sana gitu. Ya kita tahu ada banyak orang yang butuh kehadiran kita, tapi kan kita nggak bisa Kagebunshin no Jutsu, nggak bisa jurus 1000 bayangan. Jadi waktu kita terbatas, energi kita terbatas, finansial kita terbatas. Jadi berikanlah ke pos-pos yang memang kita tuh bisa ber-impact besar di sana. Value mereka sama, terus apa ya, keinginan mereka sama. Ada satu orang, dia namanya Aslan Bek. Aslan Bek dia, cerita panjang. Jadi dia seorang IT, ternama gitu ya. Dia dapat tawaran kerja, cuman dia ngerasa kayak kosong gitu. Dia gajinya besar, tapi dia ngerasa kosong, kayak cuman dikejar tuh cuman uang 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 uang. Akhirnya dia ditawarin buat join sama, Almas, sama si founder-nya. Untuk bisa, ikut join ngedevelop, Sajda itu. Nah pada saat, eee, di saat yang sama dia tuh lagi dapat job kerjaan yang besar gitu. Tapi tiba-tiba dia bilang, "Oke kalau gitu aku terima ini." "Kenapa?" Tapi aku nggak bisa bayar kamu tuh, standar, gaji, aku bahkan bisa bayar kamu cuma di bawah gaji." Terus si atasannya bilang, "Enggak, aku justru, yang aku cari adalah ini," gitu. Dia bilang capek. Nah maksudnya, apa ya, kita tahu, eee, iya orang-orang yang satu value itu akan dipertemukan dengan orang yang satu value. Dan aku ngerasa teman-teman harus harus ngejaga itu dan harus nanemin itu dalam hati teman-teman deh. Kita misalnya ngelihat ya, kita tahu dunia kerja tuh sangat-sangat ini ya, sangat-sangat visual banget ya. Jadi kayak, mereka tuh ngelihat apa yang kita pakai, mereka tuh ngelihat apa yang kita kenakan, kita bawa mobil apa gitu, kita pakai, baju apa gitu. Mereka tuh lihat fashion kita kayak gimana, kalau fashion-nya murahan, mereka udah bisa ngukur kita tuh speknya kayak apa gitu. Kalau fashion-nya tinggi dia mulai respect sama kita gitu. Tahu nggak sih orang-orang yang value-nya ngelihat dari yang fisik, dia akan berputar dia akan berputar dan ketemu sama orang-orang yang hanya ngelihat fisik. "Lu bawa bawa apa lu?" Gitu. "Ya kenapa baju lu begini?" "Ya kenapa sepatu lu begini?" Bla bla bla. Kita bakal ketemu sama orang itu. Tapi kalau kita punya value itu non fisik, kejujuran, integritas, amanah, ke-humble-an, kita akan ketemu juga sama orang yang kayak gitu. Ya gitu. Jadi ya kita harus tetap bagus dalam berpenampilan, karena itu juga bagian dari penilaian manusia ya. Tapi bukan berarti ketika kita ketemu sama orang yang dia tuh, penampilannya biasa aja, kita tuh ngerendahin gitu. Eee, Sangat-sangat jarang orang yang aku temuin, dia tuh punya ke-humble-an kayak gitu. Dia punya banyak hal, dia keren, dia rapih, dia kaya gitu, tapi dia humble, itu sangat-sangat jarang. Cuman beberapa orang yang aku lihat begitu. Sisanya aku ngelihat orang yang punya penghasilan di atas rata-rata, punya posisi yang tinggi gitu, dia ngelihat orang yang biasa-biasa aja dia kayak, "Ah, ini nggak penting nih," gitu. Kehambelan jadi ya kayak gitulah. Apalagi ya, nah selama 4 hari itu aku ngerasa mereka itu bener-bener jadi saudara. Jadi saudara aku dalam iman, saudara aku dalam dakwah, gitu. Dan satu hal yang mungkin aku sesali ya, jadi kita berangkat nih, aku, Bena sama Kak Fendri, itu berangkat ke Kazakhstan. Tahu nggak yang nggak bisa bahasa Inggris siapa? Aku doang. Aduh, ya aku ngerti sih bahasa Inggris sih, maksudnya pasif, ya kalau orang ngomong tuh aku paham, cuman aku nggak bisa balesnya. Cuman masalahnya ketika aku nggak bisa balas itu aku pusing banget, ya Allah aku pengen, eee, keluarin banyak banget yang ada di kepalaku nih. Pengen cerita yang banyak di kepalaku, tapi aku nggak bisa mengungkapinya gitu. Di situ aku ke-trigger untuk, "Ya Allah, tolong ya Allah mudahin ya Allah, aku setelah dari sini aku pengen belajar bahasa Inggris," gitu. Dan aku pengen, share cerita ini, cerita Kazakhstan ini lebih lengkap dan hikmah-hikmahnya lebih banyak, nanti aku bakal share eee, di Zoom ya, buat teman-teman yang belum join di Hawari Group, teman-teman bisa klik, link di bio aku, nanti teman-teman masuk ke
ke mana, ke Telegram, nanti di sana kita setiap bulan itu selalu ada, Zoom bareng. Kita ada selalu ada nge-Zoom bareng, nge-sharing bareng di situ karena kita tahu bahwa berubah tuh nggak mungkin bisa sendirian, tapi kita butuh komunitas, kita butuh temen sharing, kita butuh temen buat saling menguatkan. Gitu sih, itu, perjalanan aku selama seminggu terakhir ini di Kazakhstan. Satu, jangan pernah remehin hal kecil, kebaikan kecil tuh jangan pernah diremehin. Dua, tingkatkan value yang sama, tingkatkan value value yang humble. Dan yang ketiga, apa tadi aku bilang? Ya belajar bahasa Inggris. Oke, itu aja teman-teman. Makasih banyak udah dengerin celotehan aku, makasih banyak udah dengerin curhatan aku. Semoga hari teman-teman menyenangkan, semoga Allah berikan banyak teman-teman, kemudahan demi kemudahan dalam menjalani hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Bye.